Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Riwan Riwangi. Di sini saya berasal dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada pagi hari ini saya akan membuat akan menjelaskan sebuah materi tentang hadis niat dan keutamaan, dan kita akan membahas secara tuntas apa sih itu niat. Oke, untuk itu di sini saya menjelaskan dalam metode mengajar kepada anak-anak layaknya seorang guru. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang menonton, mohon maaf jika selama penjelasan agak kurang dipercepat atau diringkas dikarenakan saya mengefisienkan waktu ya. Oke. Langsung dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Silakan duduk adik-adik. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, sebelum kakak mengabsen, terlebih dahulu kakak menginginkan semuanya rapi dan duduk di tempatnya masing-masing ya, oke? Oke, kamu buka topimu. Ya, jadi adik-adik dalam kelas tidak boleh menggunakan topi kecuali di luar kelas ya. Nah, sekarang dengar namanya ya. Anjeli hadir. Muhammad Al-Fatih hadir ya. Intan Indrawati hadir. Oke, alhamdulillah ya. Satu orang yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir temannya? Oh, sakit. Ya, semoga kita berdoa semoga cepat berikan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, jadi adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah niat. Nah, untuk itu alangkah lebih baiknya dan lebih afdolnya kita berdoa dulu biar apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik maka akan menghasilkan kebaikan pula ya. Seperti itu adik-adik. Jadi jangan, kalau kita membuat suatu kebaikan, niscaya atau percaya kita akan dilimpahkan pula kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita memberi keburukan kepada seseorang atau memberikan kejahatan kepada seseorang, ingat ya, karma itu ada, maka keburukan pula akan menimpa kita. Jadi adik-adik tidak boleh berbuat hal-hal yang buruk atau yang jahat ya. Oke, kembali ke materi. Nah, jadi adik-adik di sini kita akan membahas masalah niat. Apa sih itu niat? Ada yang tahu tidak? Apa? Ayo Muhammad Al-Fatih, apa? Iya, hal yang dilakukan. Bisa jadi ya, benar itu, ada benarnya juga. Beri tepuk tangan Muhammad Al-Fatih sudah berani untuk. Ya, yang lainnya apa? Coba Anjeli, apa? Iya, hal yang dilakukan. Ya, bisa juga. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Jadi adik-adik, dalam bahasa Arab, niat didefinisikan sebagai suara atau getaran hati terhadap sesuatu yang dihadapi sesuai dengan keinginan mendapatkan keuntungan atau menghindari dari kerugian ya, seperti itu. Nah, jadi adik-adik, kakak lihat buku yang sudah ada di meja kalian, lihat. Nah, jadi kakak sudah memberikan kitab, kakak sudah fotokopi. Silakan lihat dalam fotokopi itu kakak sudah memberikan berbagai macam contoh-contoh hadis, pengertian hadis dan yang lainnya. Silakan kalian melihat dan mencerna apa yang kakak bahas ya. Nah, jadi dalam menurut ilmuwan syar'i, niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan amal perbuatan karena mengharap ridho Allah. Jadi adik-adik, niat itu adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan dengan getaran hati atau suara hati kita. Contohnya kayak gini, misalnya Muhammad Al-Fatih. Sekarang Muhammad Al-Fatih umur berapa tahun?
berapa tahun? Iya, masuk 9 tahun ya. Muhammad Al-Fatih ingin menghajikan atau menaikkan orang tuanya ke tanah suci ya. Nah, jadi itu Muhammad Al-Fatih sudah meniatkan, saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Itu merupakan ya niat. Jadi Muhammad Al-Fatih sudah berniat ingin menaikkan orang tuanya ke tanah suci, dan itu merupakan niat yang terpuji atau niat yang baik, bukan niat yang buruk ya. Jadi seperti itu suara hati kita, misalnya dalam hati, saya ingin kasih naik haji mamaku, saya ingin kasih naik, kalau saya besar saya ingin naik haji mamaku, kalau saya besar saya ingin belikan mamaku mobil. Itu merupakan dari niat. Atau kayak tadi adik-adik mau ke sekolah, di sekolah semua belajar baik-baik, ada gurunya bagus. Nah, itu juga merupakan niat ya. Jadi getaran kita atau suara hati kita merupakan dari niat dan dilaksanakan dengan perbuatannya, begitu ya adik-adik ya. Kita lanjut. Kita sudah mendengar definisinya. Sekarang adik-adik bisa lihat dalam LKS-nya atau dalam fotokopinya. Nah, di dalam halaman 10 itu sudah sudah ada surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di ayat 5 ya. Jadi silakan lihat, di situ menjelaskan tentang hadis ya, dengan surah Az-Zamur surah ke-39 di ayat 11 ya. Silakan kakak nggak usah baca karena kita masih banyak yang harus kita bahas yang lebih penting. Cukup kalian lihat saja di lembaran kalian dan kalian baca atau cerna ya. Nah, dalam sabda Rasulullah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi buat adik-adik, ketika mau melakukan sesuatu itu harus didasarkan dengan niat yang baik atau niat yang tulus. Kayak tadi kakak sudah bilang kan, misalnya tadi Muhammad Al-Fatih ingin menaikkan haji orang tuanya ya. Seperti itu. Jadi apa yang dia harus lakukan? Bagaimana caranya bisa terwujud? Dengan dengan perbuatannya, misalnya bekerja, cari uang banyak-banyak, terus belajar yang giat agar dapat menjadi orang yang sukses. Nah, namun ketika kita sukses, niat kita itu insya Allah bisa terwujud begitu. Dan kalau kita melakukan sesuatu perbuatan dengan niat yang baik, maka insya Allah akan bernilai baik pula. Makanya dalam sabda Rasulullah tadi yang kakak jelaskan, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau amal kita mau baik, otomatis niat kita juga harus baik. Dan jika amal kita itu amal keburukan, ya, maka pasti otomatis kita meniat juga hal yang buruk. Contohnya seperti ini, pulang sekolah. Sekarang kan lagi tren, lagi musim-musim musim jambu kan, jambu mente. Kalau di kampung itu misalnya kayak begini, saya pulang sekolah sama pergi curi jambunya ini orang, toh begitu orang bilang. Itu merupakan sesuatu hal yang sudah diniatkan dan niat keburukan. Seperti itu adik-adik ya. Jadi tidak boleh, kalau kita sudah melakukan keburukan maka kita juga akan ditimpa keburukan ya, seperti itu. Nah, dalam sabda lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan kekayaanmu, tetapi Allah sangat memperhatikan hati dan perbuatanmu. Jadi Allah itu tidak memandang tidak memandang orang dari segi fisiknya, kedudukannya, dari jabatannya, kekayaannya, miskin ataupun miskin, kaya, jelek, hitam, putih, ganteng, cantik, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita apa? Ya, yang membedakan kita adalah keimanan kita, akhlak kita, perbuatan kita, seperti itu. Makanya dijelaskan bahwa Allah tidak memandang rupa dan kekayaanmu, tapi Allah sangat memperhatikan hati dan perbuatanmu. Jika perbuatan kita baik, Allah juga akan menilai hal-hal kebaikan. Jika kita membuat hal-hal keburukan, hati kita dipenuhi dengan keburukan, maka kita juga akan mendapatkan keburukan dan bernilai dosa di mata Allah SWT. Jadi untuk itu adik-adik, niatkan hal-hal yang baik untuk perbuatan yang baik, jangan niatkan hal-hal yang buruk untuk perbuatan yang buruk ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut. Nah, kedudukan niat itu apa? Ya. Nah, penentu amal diterima atau tidak. Jadi, niat itu, amal kita itu akan diterima atau tidak, tergantung niat kita ya, seperti itu adik-adik. Nah, seperti itu. Jadi, amal kita itu tergantung perbuatan kita ya. Ya, diterima atau tidak diterima itu tergantung niat kita. Seperti kakak yang sudah jelaskan tadi, bahwa niat kita itu tergantung
amal kita tergantung niat kita ya, seperti itu. Jadi diterima atau tidaknya tergantung niat yang kita ya lontarkan atau ucapkan ya. Yang kedua apa? Penentu balasan yang Allah berikan kepada seseorang. Astagfirullah. Oke, penentu balasan yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi kalau kita berniat sesuatu yang baik seperti tadi yang kakak jelaskan bahwa Muhammad Al-Fatih ingin menaik hajikan orang tuanya, maka niatnya itu kan merupakan niat kebaikan, dan Al-Fatih menjadikan motivasinya untuk kesuksesannya agar bisa menaikkan haji orang tuanya. Nah, apa yang harus dilakukan tahap-tahapnya begitu? Insya Allah penuh balasan dari niat yang Muhammad Al-Fatih tadi lontarkan atau ucapkan itu akan diberikan kepada seseorang atau kepada Allah SWT dengan kebaikan, kemudahan untuk mencapai semuanya itu, karena niat kita baik untuk yang kita salurkan itu baik untuk orang tua kita, teman-teman keliling kita begitu ya. Jadi kalau kita ingin jika kita sudah mengucapkan niat-niat kebaikan atau sudah meniatkan sesuatu hal yang baik, insya Allah Allah akan memudahkan niat-niat tersebut ya. Yang kedua, kedudukan niat itu apa? Yang ketiga apa? Membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Ya, contohnya duduk di masjid ya. Kalau kita di masjid, kita nanya saya ingin ke masjid gitu. Itu kan merupakan satu niat. Walaupun kita tidak laksanakan tapi sudah menjadi suatu pahala ya, adik-adik. Begitu, tidak boleh keluyuran di masjid, lari-lari, main-main game, apalagi berantem dalam masjid itu tidak dianjurkan ya. Jadi coba kita melakukan sesuatu dengan niat-niat kebaikan ya. Oke, sekarang kita yang terakhir, kedudukannya itu apa? Itu membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contoh puasa nasar, qada, kifarat atau sunnah. Ya, jadi itu yang membedakan niat kita. Kalau niat puasa kita juga, niat puasanya lain, niat puasa qada lain, niat kifarat lain atau sunnah. Ya, apa saja permasalahan jika dalam kita berniat, apa saja. Kalau bahasa milenialnya atau bahasa kekiniannya itu adalah virus atau masalah dalam kita membuat suatu niat. Yang pertama apa? Keinginan berhenti dari suatu amalan. Ya, jadi itu masalah yang suka terjadi dalam kita berniat. Saat tidak mau sholat, sudah banyak nih amalku, itu merupakan satu niat yang sudah niat keburukan yang sudah kita tanamkan dalam hati kita. Jadi tidak boleh ya. Kita harus tetap istiqomah dengan apa yang kita sudah niatkan dari awal ya. Seperti tadi misalnya Muhammad Al-Fatih lagi ya. Misalnya dia sudah menginginkan orang tuanya naik haji, namun di tengah perjalanan niatnya itu kundur atau niatnya itu sudah mulai pudar dan dia sudah tidak mau lagi menaik haji orang tuanya. Ibaratnya dia sudah lupa begitu ya. Jadi tidak boleh, kita harus konsisten atau istiqomah begitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, apa virus-virus yang suka terjadi dalam niat, yaitu bergeser dari keinginan semula karena pengaruh-pengaruh luaran ya, seperti itu. Nah, misalnya teman-teman tadi kalian berniat untuk ke sekolah, untuk ke masjid ya. Misalnya kalian berkumpul nongkrong sama teman-teman kalian di pinggir laut begitu. Nah, teman-teman, sebentar kita ke masjid yuk. Bilang, ayo sebentar kita ke masjid. Itu kan sudah merupakan niat kebaikan. Namun pada saat sudah waktu sholat, kalian semua tidak ada yang datang. Karena apa? Sibuk main game, main Facebook, main WhatsApp, apa segala macam. Itu kita bergeser dari keinginan semula. Jadi kita harus konsisten atau istiqomah ya. Tidak boleh. Kalau kita sudah niatkan, misalnya mau ke masjid, harus kita ke masjid begitu ya. Harus konsisten. Yang ketiga adalah muncul keraguan terhadap suatu amalan. Maksudnya bagaimana? Misalnya kayak begini. Misalnya kayak gini, kita sudah di sekolah ya. Di sekolah saya niat mau belajar baik-baik, mau belajar sungguh-sungguh, mau mendengarkan guru menjelaskan. Namun pada saat di sekolah kita ragu, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini sudah bisa menjadi amalan begitu, sudah menjadi amal? Tidak boleh, adik-adik. Jadi selagi kita percaya bahwa yang kita lakukan itu baik, insya Allah juga akan baik ya. Justru senantiasa memperbarui niat ya, kita harus selalu memperbarui niat kita. Ya Allah, saya ingin sekali menaikkan haji orang tua saya. Setiap saat kita harus mengingat itu, jadi akan menjadi motivasi kita ya adik-adik.
Nah, selanjutnya, oke, dalam buku yang kakak udah berikan atau kitab yang kakak udah berikan, di situ ada beberapa kisah yang kalian harus wajib baca di rumah ya, dan menjadikan tugas sekolah. Minggu depan kakak akan evaluasi sebagai bahan ya, evaluasi pada hari ini ya. Di situ sudah ada kisah sahabat tak dapat pergi perang Tabuk tapi dapat pahala pergi perang ya. Ribut sekali. Nah, selanjutnya kisah Yazid bin Al-Ahnas dengan anaknya. Dari situ ada kisah-kisahnya, kalian baca ya, dan kalian rangkum apa niat yang terkandung dan apa isi dari kalian simpulkan ya, atau ambil intisarinya. Yang selanjutnya hadis dari Abu Musa Al-Ashrif tentang orang yang berjihad, juga itu ada juga dalam buku kalian, dalam kitab yang sudah kakak berikan. Dan yang terakhir ada kisah tentang hadis kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua ditutupi batu besar. Ini dijelaskan dalam surah apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dijelaskan dalam surah apa? Ya, silakan Anjeli apa? Ya, Quran surah Al-Kahfi ya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Anjeli ya. Oke, nah untuk itu, oke, jadi itulah pertemuan kita ya pada kesempatan kali ini. Jadi buat adik-adik, saya simpulkan pada pertemuan kali ini, niatkanlah niat-niat kebaikan ya. Jangan sekali-kali kalian meniatkan hal-hal yang buruk, karena ingat, kebaikan akan dibalas kebaikan. Dan sebaliknya, jika keburukan maka akan dibalas keburukannya, seperti itu. Oke, akhir kata dari kakak, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa tugasnya ya. Minggu depan kakak akan periksa. Oke? Oke.